Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Muadzil Kolbia Sidiki, NRP 023. Di sini saya berasal dari kelompok K01. Nah, ini mungkin Mas Aji bertanya, di mana partner saya? Untuk partner saya yaitu Hansen sendiri. Buat modul ini, jujur nggak tahu kemana ya Mas. Jadi mungkin untuk selebihnya saya mau demo sendiri aja buat modul 5 ini. Mungkin untuk yang pertama, di sini kita disuruh ngebuat topologi jaringan. Nah, jadi yang pertama itu kita ya disuruh buat topologi. Ya ini topologinya sudah saya buat. Ya ini kurang lebih topologinya ya sesuai yang ada di praktikum atau di apa di soalnya. Kemudian di sini kita lanjut ke misi pertama. Nah, kemudian di sini misi pertama kita disuruh apa? Nah, jadi di sini misi pertama itu kita disuruh nentuin nentuin gitu kayak memetakan sebuah perangkatnya itu apa aja gitu. Ya kan ini udah dijelasin bahwa semuanya itu udah ada di sini di mana Narya, Filia dan lain itu DNS server dan DHCP server. Web server itu Palantir dan Arrowhead dan lain-lain lah. Nah, selanjutnya, setelah bagi alamat IP menggunakan file SM, prefix IP sesuai kelompok, gambarkan pawn seglet yang menunjukkan hierarki pembagian IP di jaringan aliansi. Nah, ini aku juga udah buat, Mas. Oke, sebentar. Bentar, kok masku nggak enak ya? Oke. Nah, jadi di sini aku udah membagi menjadi beberapa subnet gitu. Nah, untuk selebihnya bisa dilihat di GitHub saya, Mas. Ini udah saya bagi di bagian sini. Jadi di sini saya udah membaginya menjadi beberapa bagian yaitu ada 13 subnet di sini mulai dari A1 sampai A13. Nah, untuk perhitungannya ya ini sebenarnya tinggal menyesuaikan aja. Kalau kita buat pohonnya itu kurang lebih mudah sih buat menentukan kayak pas berapa dan lain-lain gitu. Nah, ini jumlah IP dari mana? Nah, jumlah IP ya sebenarnya tinggal kita jumlahin aja. Misal di A1 ya. A1 ini tinggal Moria sama Iron Hill berarti di sini ada dua jelas gitu. Nah, buat yang lainnya misal di sini 50 sama 55. Nah, itu ya 50 55 ini tinggal digabungin aja terus ditambah satu sama Winderland gitu. Oke, benar. Oke, selanjutnya itu udah buat masalah ini juga udah. Ini selebihnya, nah untuk masalah tree. Nah ini tree-nya gimana? Nah jadi tree-nya ini kalau kita lihat jumlah IP itu melambangkan 428. Sedangkan di sini 428 itu masuk ke bagian 23 yaitu 512. Yang bisa dipakai itu 510. Jadi 428 bisa memenuhi atau memakai hal ini atau yang netmasknya itu 23 gitu. Nah, setelah itu ya tinggal kita jabarin aja bagian tree-nya. Jadi ya mulai pertama ini 23, habis itu ya kita tinggal turunin aja 24, kemudian 24 yang dipakai itu sama ini sama A10 ya. Berarti tinggal kita hijauin ataupun tandain kayak subnet mana yang dipakai atau IP mana yang dipakai oleh subnet tersebut gitu. Selebihnya ini terus turun ya sampai semua subnet tersebut mendapat prefix IP-nya masing-masing gitu. Nah, habis itu kalau udah dibagi kayak gini, selebihnya untuk pembagian VLSM-nya gampang lah, tinggal kita sesuaiin aja network ID, netmask, broadcast, dan lain ini sebenarnya buat perhitungannya ya kurang lebih sama ya kayak yang udah dijelasin sama di modul 4. Nah, ini kalau lebih lengkapnya ini ada di sini. Nah, kemudian di sini kita udah masuk ke buatlah konfigurasi untuk menghubungkan sebuah sumber dengan memastikan perangkat dapat saling terhubung. Nah, kemudian di sini nomor 3 ini kita disuruh konfigurasi. Nah, jadi di sini di GitHubku sebenarnya di sini udah ada config-nya buat semua node. Nah, jadi buat yang pertama jadi ya mungkin aku tinggal config dulu ya, Mas. Oke, sebentar ini kok nggak bisa ditambah tab. Bentar. Nah, jadi buat config-nya aku kayak berpatok pada ini. Nah, ini kayak nanti aku bakal ngebuat kayak masukin sebuah config-nya itu di RC lokal. Kemudian nanti bakal dijalanin gitu. Jadi kayak config-nya bakal jalan di bagian situ. Oke, mungkin langsung aja ya buat demonya. Jadi yang pertama itu kita di sini harus config satu-satu.
Ya mungkin ini agak memakan waktu, jadi sebisa mungkin aku secepat mungkin lah buat ngejalanin hal ini. Di sini bagian warunya, mungkin buat konflik aku lebih banyak diem ya. Aku juga izin kopas ya mas, ini kopas dari aku juga biar cepet juga, biar gak lama-lama. Gimana ya caranya biar dia nambahin buat oh, tinggal bikin aja kotak tar. Obengnya pakai yang ujung lancip tuh. Oh, pakai apa sih? Baut yang lancip. Terus di dalam api itu. Ada coba cari baut lancip yang ujungnya. Kan ada yang lancip ada yang. Oh iya. Udah nih. Iya, iya. Yang kayak topi itu kak. Di, di, pinnya ambil di mana? Ini kalau mana sih? Ini pembuangan bisa beli siapa ini? Di kotak aja. Oke, di sini aku agak bingung ya, di sini soalnya ada yang ketutupan sih lebih tepatnya. Gimana ya buat mengurangi dibolongin dari tadi sampai di narinya nanti ke minuskin, jadi ketutupan buat recordingnya, jadi buat minuskin tadi nggak bisa aku klik jadi itu nyampe dengan aja ya.
Jadi bilang, nanti kamu pakai apa itu? Yang ini, yang gede, terus yang jaret tembak. Emang di sini, kalau enggak, ini bisa kan? Baik, kamu juga, iya kan? Ini mau ada, ini gimana? Oh, atau ini agak mana? Di tempel dulu. Oh, gitu. Agak mulai ya. Ini sudah jadi. Jadi ini kan ya mana tuh? Untuk dua orang ini. Ini buat apa ya? Tapi dia bakal ini. Oke, jadi buat config-nya udah selesai semua. Mungkin kita tes aja ya buat config-nya apa bisa nge-ping mungkin dari Iron Hill ke beberapa node dulu deh. Mungkin di sini yang pertama aku mau ke dari Iron Hill ke Moria dulu. Nah, ini udah bisa, Mas. Kemudian kita lanjut nge-ping dari Iron Hill ke Osgiliath. Ini juga udah bisa. Kemudian kita lanjut lagi dari Iron Hill ke Minastir. Ini juga udah bisa. Kita lanjut lagi ke Pelargir. Ini juga bisa Pelargir. Kita lanjut lagi ke Anduin Banks di bagian ujungnya. Ini juga udah bisa. Terakhir ada di bagian Cirdan. Nah, ini buat pingnya udah aman semua, Mas, dari beberapa node. Jadi aku testing dari Iron Hill kemana-mana gitu. Oke, jadi buat ini udah aman. Oke, setelah itu di sini kita lanjut ke misi 2 nomor 1. Nah, emang tadi agak memakan waktu buat config-nya. Namun di sini kita lanjut ke misi 2 nomor 1 di mana di sini terhubung konfigurasi routing menggunakan IP tables. Nah, ini
kita harus konfigurasi lagi, terutama di bagian Iron Hill. Sorry, bukan Iron Hill, di Osdiliat itu kita harus konfigurasi lagi, dan di sini kita tidak boleh menggunakan Masquerade. Nah, oke, jadi mungkin lanjut aja di bagian ini. Kita config lagi di bagian Osdiliat. Ini sebenarnya juga ada mas di bagian GitHub saya buat yang ini. Jadi tinggal dilihat aja buat konfigurasinya. Di sini aku kopas saja biar cepet, dan di sini aku udah fix nggak pakai Masquerade ya, jadi harusnya aman. Oh, kemudian kita jangan tadi. Hari ini ada ini. Ini udah kita jalanin. Setelah itu kita bisa lanjut tambahkan ke etc resolve config-nya ke beberapa node yang ada. Misal di sini aku mau nambahin ke mana ya? Mungkin ke Winterland dulu. Dan ini kalau kita ping 888, kita juga udah bisa. Coba kita lihat tadi di bagian config-nya. Udah ada di resolve conf apa belum? Oh udah. Ya udah, berarti ini harusnya bisa ping google.com buat SQL. Nah, buat SQL itu udah bisa. Nah, buat yang lain gimana? Nah, buat yang lain sebenarnya kita tinggal tambahin kayak resolve conf di bagian ini. Ini misal aku mau di bagian Moria ya, sebenarnya bebas mau di Moria, Winterland ataupun manapun itu bebas. Yang tapi aku di bagian Moria aja, kita tambahin ini doang. Setelah itu kita jalanin, jangan lupa. Ini kita tinggal ping 888 bisa. Ini kita ping google.com. Nah, ini bisa jadi kenapa bisa jadi kayak dari NAT itu bakal kan, dari NAT kan ke Osgiliath ya. Nah, setelah itu kan bakal nyalurin ke manapun itu. Nah, dari situ kita bisa lihat bahwa saluran ini udah berhasil itu buat nyalurin seluruh IP-nya gitu pakai IP tadi situ tadi. Nah, oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke, setelah itu kita kembali ke soal nomor 4. Misi 1 soal nomor 4. Nah, jadi di sini kita disuruh apa? Nah, kita disuruh kayak konfigurasi sesuai yang sesuai sudah dimetakan sama identifikasi perangkat ini. Dari Filia sebagai DHCP server, Admin Bank, Refundal, dan Minaster sebagai DHCP relay dan lain-lain gitu. Nah, jadi ini ya kita tinggal konfigurasi lagi lebih tepatnya di sini. Ini belum masuk test case ya. Oke, sebelumnya kayaknya tadi aku buat di bagian Refundal itu ada kesalahan config. Kalau nggak salah di bagian sini. Jadi di sini aku mau benahin dulu. Biar nanti buat konfigurasi yang lain nggak ada yang error juga. Jangan lupa dijalani. Oke, udah tadi di dilihat kayaknya juga ada sedikit di bagian konfigurasi. Bagian sini kita bisa tambahin konfigurasi sebentar buat Filia dan Aria. Filia dan Aria. Jadi kayaknya agak kelupaan di bagian sini. Dan jangan lupa buat jalanin. Oke, udah. Ini kita konfigurasi Filia sama Aria. Tadi sepertinya ada miss di bagian sini. Konfigurasi lagi. Ini tinggal kita copy aja. Sorry.
terus di enter. Oke, kemudian kita tinggal jalanin lagi. Buat narinya juga sama, ini tinggal kita jalanin aja. Lalu kemudian kita isi aja dari GitHub PTFD lokal. Nah, setelah itu kita bisa testing di bagian sini aja, di bagian area. Ini ping ke Osgiliath bisa, kemudian ping ke Rivendell ini bisa, dan kita ping 88 ini juga udah bisa. Selanjutnya kita ping google.com ini juga udah bisa. Nah, jadi buat hal ini udah aman. Kita lanjut buat konfigurasi yang lain gitu. Nah, kalau yang lain mau terhubung internet itu jangan lupa ditambahin di bagian etc resolve conf-nya. Kalau etc resolve config-nya itu perlu ditambahin. Jadi yang pertama itu kita mau nge-set up atau config di HCP server terlebih dahulu. Pastinya kita update terlebih dahulu. Nah, nanti kalau misal apt update nggak bisa, itu berarti kalian masih kurang di bagian resolve.config. Ini kita tinggal tunggu aja, ini emang agak lama. Mungkin sepertinya video ini bisa 1 jam lebih ya harusnya. Ya udah, habis itu kita tinggal install buat di HCP servernya. Setelah itu kita di sini konfigurasi buat di HCP servernya, kita tinggal tambahin Ethernet 0. Di sini kan tertampilnya juga pakai Ethernet 0, ini bisa dilihat di bagian filia. Ini kita ngebanding gini aja. Nah, setelah itu kita masuk di DHCP config. Ini sebenarnya ini udah template ya Mas dari sananya, jadi mungkin aku hapus saja. Aku isi configku dari GitHub aja. Oke, ini udah. Setelah itu jangan lupa kita restart. Nah, kalau di restart itu udah selesai berarti. Setelah itu kita tinggal statusnya apa. Nah, di sini statusnya running, berarti ini udah aman. Ini kita lanjut di bagian DHCP relay. DHCP relay ada banyak ya, kalau nggak salah ada 4, kalau nggak ada 3. Ya ini kita tinggal update aja. Nah, ini ignore. Nah, kenapa ignore ya? Soalnya di sini belum kita kasih jaringan secara langsung gitu. Jadi sebelumnya kita tambahin dulu di bagian ininya. Jangan lupa tambahin kok. Ya, ini kalau kalian bisa tambahin di resolve manual juga nggak apa-apa sebenarnya. Itu terserah sebenarnya. Nah, ini kalau kita apt update ini udah bisa. Ini juga sama, kita harus install di HCPRI-nya juga, jangan lupa. Nah, itu ya kita tinggal config lagi di bagian sini. Setelah itu jangan lupa di restart ya teman-teman. Nah, kalau kayak gini berarti udah bisa, berarti udah aman. Kita lanjut buat config Arduino Bang. Nah, ini juga sama, kita harus sampai update dulu. Pasti ignore. Nah, belum. Nah, berarti kita harus tambahin di bagian ini. Nano feature lokalnya. Nah, setelah itu kita tinggal tambahin di bagian ikonnya sini. Dan bisa jangan lupa dijalanin. Habis itu kita apt. Kita update. Lebih cepat lah harusnya.
Oke, buat Unwin Banks udah. Kemudian kita jangan lupa config DHCP relay-nya. Bentar. Oh ya, sorry, belum kita install DHCP relay-nya. Ada apa enggak ada? Oke, jadi di sini kita install DHCP relay-nya dulu. Oke, udah. Kemudian jangan lupa kita config DHCP relay-nya. Ini udah kita masukin aja. Terus kemudian jangan lupa di restart. Oke, udah. Kemudian kita masuk ke bagian dari bundle. Di bundle sama sebelumnya kita cek dulu. Kalau ignore berarti kita perlu tambahin di bagian sini. Jangan lupa jalani. Setelah itu kita update lagi. Oke. Oke, setelah pakai update kita bisa install dia DHCP relay-nya. Ya, setelah itu kita bisa config DHCP relay-nya bagian sini. Oke, buat ini berarti udah aman buat DHCP relay-nya. Lanjut kita konfigurasi Narya. Narya sebagai DNS server. Oke, bentar aku cari Narya di mana? Narya di sini. Oke. Sebelumnya kita harus update terlebih dahulu. Nah, ini ya kita pakai sebenarnya nih saya udah diajarin ya di modul 2 waktu itu. Ya di sini lanjut kita jangan lupa kita kasih config-nya. Udah habis itu jangan lupa kita traffic dulu biar bisa di restart. Setelah itu kita tinggal di restart. Nah ini udah ya, saya restart lagi. Udah aman. Nah kemudian di sini kita lanjut aja buat coba kita di Google buat tes dulu. Nah ini udah aman ya, jadi di sini password versionnya itu version section, sedangkan password versionnya ini udah bisa gitu bahwa di sini bisa ping Google. Coba kita testing lagi. Nah jadi di sini area udah ping Google, jadi buat ini udah aman ya. Lanjut kita web server ada dua, yaitu Ironhill sama satunya itu Palantir ya, kalau nggak salah. Kemudian di sini kita config aja di bagian Ironhill.
sebelumnya jangan lupa apt update. Nah, setelah itu kita jangan lupa install web server ya. Tapi di sini aku pakai Apache, mas, bukan pakai Nginx. Jadi di sini aku pakai Apache aja. Ya udah bisa, dan ini kita tambahin welcome to Iron Hill buat di indeks HTML-nya. Itu jangan lupa di start sama di restart ya nanti. Nah, itu udah bisa. Lanjut kita di bagian Palantir. Di bagian Palantir jangan lupa PT update lagi. Nah, ini ignore, berarti kita jangan lupa tambahin kok CHMod sih, sorry. Nah, jangan lupa kita tambahin di bagian sininya. Jangan lupa kita jalanin terlebih dahulu. Lanjut kita PT update. Sudah bisa. Ini udah bisa buat update, tinggal kita install Apache lagi. Ini udah bisa. Yang setelah itu kita lanjut buat nambahin di index.html-nya welcome to Palantir. Kemudian kita tinggal start sama restart doang. Ya, setelah itu kita config di HCP client. Ini nggak usah banyak-banyak ya. Aku kayaknya cuma config during aja harusnya. Nggak banyak-banyak juga. Yang dapat dijalanin, kita update dulu. Sebenarnya buat DHCP client itu cuma tinggal kita config aja sih di bagian ini. Nah, itu buat yang lainnya itu tinggal kita config aja. Ini kenapa masih kesimpan ya? Soalnya aku udah ngasih config ini lah waktu itu ke Durin. Jadi masih kesimpan buat yang ini.
Buat yang lain kayaknya belum deh. Jadi aku kayak cuma ngeklik ini aja biar gak kelamaan juga. Jadi misal apa-apa butuh dengan DHCP klien, kita cukup main di Durin aja gitu. Kemudian ini kita tambahin kayak misal dia mau manggil di bagian hostnya. Nah ini udah bisa. Kemudian kita testing. Yang pertama kita testing dengan ping. Di sini udah bisa. Usul dengan car. Jadi kayak dia itu bakal dengan IP address-nya itu kemudian kita dia itu bakal nampilin welcome to Palacak dan lain-lain. Ini kemudian kita panggil dengan namanya. Ini juga bisa buat Iron Hill, juga bisa buat Iron Hill juga yang bagian host gitu. Ya, jadi buat konfigurasi harusnya udah aman buat hal ini. Lanjut kita ke misi 2 nomor 2. Jadi di misi 2 nomor 2 sebentar kita disuruh meski tidak ada perangkat lain yang bisa melakukan ping ke filia, namun filia tetap leluasa dapat ping ke seluruh akses lain. Nah, jadi di sini kita yang pertama itu disuruh kayak sebenarnya kayak ngeblok filia sih. Jadi di mana semua perangkat itu nggak bisa ngeping filia, tapi filia itu masih bebas buat ngeping yang lain gitu. Jadi buat di sini kita kayak ngelihat terutamanya dulu yaitu host Gilead. Ini aku sebenarnya udah ada di config lengkapnya di bagian di GitHubku. Mungkin aku kopas aja biar gak lama-lama juga. Ini sebenarnya buat tambahannya itu mana? Jadi buat tambahannya sebenarnya itu cuma tinggal nambahin kayak IP table, habis itu kita forward, kemudian jangan lupa di bagian akhirnya itu kita tambahin main jdrop. Nah, main jdrop itu apa buat apa? Itu sebenarnya buat kayak ngeblok sih, kayak apa ya, ngeblok sebuah request knob lain ke Viria itu. Nah, kemudian di sini kita tinggal jalanin aja. Kemudian kita bisa lihat line numbernya di mana IP tables. Nah, ini ada yang bagian drop, berarti nah harusnya udah ngeblok lah buat filia ini. Dan kita testing. Oh ya, tadi harusnya testing dulu ya sebelum ditambahkan sama setelah ditambahkan. Tadi aku lupa mas buat testing sebelum ditambahkan itu seperti apa. Nah jadi ya itu mungkin bisa dilihat aja di bagian GitHubku. Jadi di sini aku bakal ngetes setelah ditambahkan aja ya. Di bagian Durin, titik 1.226. Nah ini udah nggak bisa. Kita lanjut mungkin di bagian Iron Hill tadi di bagian Durin ya. Ini kayaknya aku tes dari 2 not aja. Ini juga udah nggak bisa. Berarti ini udah fix bahwa ini bakal di drop kayak yang tadi aku jelasin. Kemudian kita testing di bagian filia. Nah, tadi di bagian filia ya. Oke di sini. Pertama kita ping 64.210. Ini bisa. Ini kalau nggak salah bagian apa tadi Osgiliad atau apa gitu lupa aku. Di sini kita ping lagi, coba ping lagi 234. Ini juga udah bisa. Ini di filia. Ini kita ping lagi. Kita di sini mau ping yang lain deh. 4. Ini juga udah bisa. Terakhir kita ping google.com. Ini bebas sih konot manapun ini udah bisa, jadi saya aja udah terapin dari hal ini. Lanjut ke misi 2 nomor 3. Oke, di misi 2 nomor 3 kita disuruh agar lokasi pasukan tidak bocor, hanya filia yang dapat mengakses Narya. Gunakan ANC Night untuk memastikan akan port dan bla bla bla. Hapus aturan ini setelah pengujian agar internet lancar untuk install paket. Oke, setelah itu di sini kita disuruh dapatkan hanya filia yang dapat mengakses Narya, jadi hanya filia yang dapat mengakses Narya di bagian sini. Oke, kita testing aja buat yang misi 2 nomor 3 ini. Yang pertama itu kita tambahin aja. Oh iya, oh kalian itu ada. Oh iya nanti.
tambahin di bagian harus dilihat. Jadi sebenarnya kita cuma nambahin lagi di bagian sini. Ini aku kopas dari GitHub ya. Nah ini kayak hanya pilih sama nada doang gitu. Jadi nanti kalau emang ada apa tinggal kita hapus bagian data akhirnya. Gitu guys. Jangan lupa kita jalan lagi ke CC lokal. Kita lihat line numbernya. Nah ini line numbernya udah kelihatan bahwa ada yang di drop dan juga ada yang di accept. Jadi di sini dia itu bakal accept dari 226 UDPT UDPTP dan destination itu di bagian tadi apa pilih atau area pokoknya itu deh. Nah kemudian di sini ya kita tinggal testing aja. Testingnya kita pakai netcat ya. Sorry, harusnya di bagian kedua testingnya. Oke, habis itu kita tinggal git dulu deh. Ini masih bisa terhubung berarti kita coba pakai netcat. Nah ini kayak udah nampilin bahwa connection to 1227 itu sukses. Nah kemudian kita ngapain lagi? Nah setelah itu jangan lupa dihapus ya teman-teman. Misal aku mau nyoba lagi deh, misal di mana di bagian Durin. Jadi kita bikin coba dik dulu. Nah ini kalau kita dik ini bakal diem gitu. Nah setelah itu time out. Nah kemudian di sini kita pakai netcat. Pakai netcat juga sama, dia tuh bakal diem gitu. Ya kayak gitu sih. Ini juga sama, dia bakal diam. Mungkin kita tunggu dulu. Nah ini connect to timeout operation now in progress, berarti nggak bisa buat yang ini. Kita testing dari node lain. Dari node lain juga udah nggak bisa, berarti buat misi 2 nomor 3 udah aman. Nah setelah itu jangan apa, jangan lupa dihapus ya teman-teman. Sorry bagian harus dilihat tadi biar tidak mengganggu yang lain gitu. Itu di sini jangan lupa dihapus. Oke, jangan lupa dihapus. Setelah itu kita jalan lagi. Kita lihat line numbernya. Nah ini udah benar. Oke, kita lanjut ke misi 2 nomor 4. Jadi di sini aktivitas penculikan terdeteksi oleh akhir bla 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 bla. Akses hanya di sini untuk faksi kurcaci pengkhianat Duri dan Kamul serta faksi manusia Elendil dan Isildur, karena hari ini adalah hari hapus simulasikan waktu server. Mereka harusnya tertolak, gunakan kern untuk membuktikan blokir waktu ini. Nah sebelumnya disclaimer ya mas, buat hari ini aku sebenarnya modifikasi sih lebih tepatnya buat yang ini. Misal di sini ya date ya. Sekarang hari Kamis di sini. Hari Kamis jam 17 gitu. Nah, kebanyakan tadi itu kalau kita mau ngubah di bagian date-nya, itu kita bisa pakai kalau nggak salah date main s lah, atau date string gitu. Misal di sini aku mau ngubah deh date main s, habis itu 2023 mungkin 11.04. Setelah itu oh ini udah berarti tinggal kita waktunya misal 10 ya. Misal di bagian 10 gini. Ini kalau aku enter, nah ini udah berubah. Tapi ini berubahnya itu hanya sesaat kalau di bagian WSL ku. Kemarin ada juga aku ngelihat temanku itu ada yang bisa gitu buat yang ini. Aku tapi ini nggak bisa, aku juga udah cari di Stack Overflow dan beberapa referensi lainnya itu juga nggak nemu mas. Aku juga udah tanya temanku yang sekiranya bisa lah. Bahkan di laptopnya Ardi juga kemarin nggak bisa masalah ini. Jadi kemarin buat yang ini aku modifikasi sedikit lah.
Jadi mungkin kalau kita lihat date-nya lagi, nah ini kembali lagi ke Tuesday. Aku juga kemarin udah modifikasi tanggalnya juga di bagian sini, tapi tetap gak bisa buat tanggal-tanggalan ini. Jadi aku modifikasi tanggalnya gimana? Nah nanti aku jelasin sama config-nya juga deh. Nah setelah itu di sini kita masuk lagi ke bagian Iron Hill. Kita masuk bagian Iron Hill. Setelah itu kita config lagi bagian sini. Nah kemarin aku sebenarnya juga sempat bingung mas buat kejadian ini, soalnya kemarin aku ngelihat di Sales Lab itu Mbak Valin itu juga nggak ngejelasin kayak secara rincinya gimana buat ngubah tanggal sama hari gitu. Bahkan kemarin Mbak Valin cuma bilang, oh sekarang di jam sekian gitu, berarti dia patokannya di jam ini. Dan kemarin Mbak Van kan juga pakai PowerShell ya, jadi PowerShell itu harusnya terintegrasi dengan Windows gitu. Jadi emang kalau jamnya sekian berarti ya harinya juga sekian, jadi ngikut sama Windows lah lebih tepatnya kalau PowerShell. Nah itu jadi buat itu aja sih sebenarnya buat yang bagian soal ini. Nah ini aku modifikasinya di mana? Nah jadi sebenarnya aku modifikasi ini mas di bagian sini. Jadi weekend only sama weekdays only gitu. Nah jadi di sini aku modifikasi ketika weekend itu set sama Sunday itu boleh, dan yang lainnya itu bakal di drop gitu. Sedangkan yang kalau di bagian sini itu weekdays itu sebaliknya, yang bakal boleh itu yang Monday, Tuesday, Wednesday, Tuesday, Friday gitu. Nah, setelah itu kita tinggal sebentar cancel. Nah, kita lebih dahulu ya udah benar. Nah, kita tinggal jalanin aja. Nah, jadi ini bakal ngasih keterangan bahwa sekarang itu weekend only gitu. Nah, kalau kita tes dulu deh. Kan di sini apa C-nya bener ya. Jadi di sini mungkin eh, kita tes dulu aja deh. Mungkin di bagian nota mungkin coba dulu. Nah, ini violet ini. Ini buktinya di sini violet soalnya sekarang apa nih jadi bugnya? Apa? Dengan bagian weekend ya. Weekend berarti cuma Sunday sama Saturday aja yang boleh. Nah, sekarang kita ganti di bagian sini. Sekarang di sini kita ganti ini weekdays. Weekdays only. Ini kita yes. Dan di sini nah ini weekdays only. Kan sekarang hari Sabtu ya di sini. Coba kita lihat date. Nah, di sini hari Sabtu. Jadi harusnya yang ini harusnya setelah ini boleh. Taker. Nah, jadi di sini ini udah bisa ya teman-teman. Jadi di sini kayak bakal nampilin welcome to Iron Hill. Nah, ini. Nah, jadi buat soal misi 2 nomor 4 ini aman. Jadi aku modifikasi sedikit ya Mas, disclaimer karena di sini aku nggak tahu gimana cara modifikasi kalender lah. Kemarin juga waktu saya stress kan juga nggak dijelasin juga di situ. Oke. Lanjut kita ke misi 2 nomor 5. Nah, misi 2 nomor 5 ini disuruh ngapain? Nah, jadi misi 2 nomor 5 ini kurang lebih sama kayak nomor 4, tapi di sini kita ngelihat masalah waktu sih lebih tepatnya. Jadi kita yang dilihat itu di sini jamnya. Oke, di sini kita config lagi di bagian Palantir. Kita udah nggak main config lagi, ini kan tadi sembari menunggu kalau nggak salah. Oke, di sini kita masuk di bagian Palantir. Dan kita config lagi di bagian Palantir. Selebihnya ya bisa lihat di gini saya. Mungkin di sini aku kupas-kupas aja biar gak terlalu lama juga. Ini tinggal kita chmod. Sebenarnya chmod nggak usah kan udah execution lah. Di sini ya. Nah ini firewall jadwal aktif ini kayak sekedar aktif aja sih sebenarnya. Dan kita bisa lihat sekarang jam berapa? Jam 17.31. Dan mungkin kalau kita lihat di bagian config-nya. Nah, ini sebenarnya juga aku modifikasi sedikit ya Mas. Aku juga disclaimer juga karena dia udah
ngelihat kan kayak ada beberapa struggle lah di bagian hal itu. Nah, jadi di sini aku modifikasinya gimana? Jadi yang awalnya di sini kita disuruh nentuin mulai dari jam 7 sampai jam 15, itu aku modifikasi dikit mulai dari jam 00 sampai 16.59. Dan buat faksi manusia itu aku modifikasi jam 17 sampai jam 23 gitu. Ini yang faksi manusia aku nggak ubah, jadi cuma aku ubah dikit di bagian faksi elf gitu. Soalnya ya disclaimer tadi ya karena aku nggak bisa ngerubah jamnya tadi. Oke, setelah itu kita ngapain lagi? Nah, setelah itu kita coba di fraksi apa ya? Coba lihat Gilgalad dan Cirdan. Kita lihat di bagian Gilgalad dan bagian Cirdan. Ini kita etc. Sorry. Nah, perlu kasih itu dulu sih biar apa update dulu deh. Kasih telepon. Jangan lupa jalanin. Setelah itu kita bisa lanjut. Kita update dulu. Biar lebih enak kalau ada fraksi manusia sama Erof juga. Oke, nah itu kita di 1.234. Nah, ini violet. Nah, violet kenapa? Soalnya kan di sini kita lihat sekarang jam berapa? Kan sekarang jam 17 lebih berapa gitu. Berarti yang diizinkan itu fraksi manusia, fraksi elf itu bakal gagal di sini. Soalnya udah ngelebihi jamnya lah gitu. Nah, mungkin kita testing lagi buat yang lain Pak fraksi manusia. Di sini aku milih Elendil aja nggak ke konflik semuanya juga. Pertama kita jangan lupa di bagian sini kita sebenarnya nggak ngaruh juga sih, tapi ini aku kenapa tambahin kayak gitu itu biar lebih aman aja lah nanti kalau kita butuh lagi masalah fraksi manusia dan fraksi elf. Oke, lokal. Ya udah lanjut APT update. Kita tinggal tungguin aja. Siapa ada lagi? Pakai ini aja. Dan kita curl aja di bagian sini. Mana? Tempatnya Kita tinggal buka aja di bagian sini. HTTP 4 19 lalu titik 64 titik 4 titik 1 titik 234. Coba kita yang lain deh. Tadi mana di negara yang nggak bisa ada tipu nggak sih harusnya. Baik, nah titik duanya. Nah ini welcome to Palantir. Nah tadi ini kenapa nggak bisa? Nah tadi di sini aku kurang titik duanya ya buat HTTP-nya. Nah jadi setelah ini kita bisa gitu. Jadi di sini aku modifikasi sedikit mas emang buat jamnya aku takutnya waktu aku demo itu nggak sesuai jam yang diharapkan gitu. Jadi di sini aku modifikasi sedikit tapi namun di sini aku demonya di sini jamnya 17 jadi masih tepat lah buat fraksi manusia gitu. Jadi buat misi 2 nomor 5 udah aman. Selanjutnya kita lanjut ke misi 2 nomor 6. Misi 2 nomor 6 kita disuruh ngapain? Pasukan manusia Elendil diminta menguji keamanan Palantir. Lakukan simulasi port dengan scan dengan anime perentang port 1 sampai 100. Web server harus memblokir dan penjara yang terblokir tidak dapat melakukan ping aja ataupun ke Palantir dan lain-lain lah. Nah ini kita konfig lagi di bagian Palantir. Ini kita bisa tambahin aja di bagian bawahnya sendiri, tapi berhubung aku takut ada beberapa miss di sini, ya mungkin aku tinggal lepas aja. Selebihnya tinggal
lihat di bagian GitHub saya Mas. Nah, ini sebenarnya kita tinggal nambahin di bagian, nah ini scan range. Nah ini kita tambahin bagian ini doang sebenarnya, di bagian pelancir. Jangan lupa dijalanin ya. Sorry, berarti masih ada nanonya tadi. Sorry, nah ini. Dalam gambaran ini. Ya, kita jangan lupa jalanin bagian ini. Oke, udah bisa. Kemudian kita cek dulu line numbernya. Buat inputnya dulu. Secara lengkap. Dan di sini kalau kita port scan-nya, ini udah ada bagian lognya ya. Jadi harusnya log itu udah ada gitu. Oke. Mungkin kita cek dulu bagian LN deal sebelum serangan seperti apa. Kita cek dulu. Nah, ini udah bisa buat LN deal, buat ngeping daerah lainnya. Kita lakukan serangan ya teman-teman. Kita nyerang itu di bagian palantir. Itu kita coba ke, kita kembali lagi ke bagian, nah tadi apa LN deal ya. Nah setelah itu di sini dia down. Tapi tadi aku ngejalaninnya salah ya, bukan di palantir melainkan di LN deal. Kita close juga ini nggak bisa. Ini kita coba lagi netcat. Ini netcatnya belum diinstal ya. Netcatnya belum diinstal. Kita install dulu aja. Nomor 6 ya. Tadi nomor 6 udah kita netcat lagi. Nah ini kayak nge-break gitu, emang nggak bisa berarti. Gabus gitu. Takutnya kan kayak nyambung kan ntar malah. Nah setelah itu ngapain lagi? Nah kita bisa lihat buktinya di bagian palantir. Nah ini kalau di blacklist ini kayak udah ada beberapa, udah jelas bahwa 106402 atau yang namanya Rahim tadi itu diblokir gitu. Nah kalau sebenarnya mau lihat log bisa di sini Mas. Ini udah ada lognya, tapi di sini aku kemarin buat ngebukanya nggak bisa, tapi di sini udah ada lognya jelas di sini. Dan di sini kayak yang ini juga udah down gitu, udah jelas. Jadi buat yang ini harusnya aman ya. Atau mau dicek lagi di bagian LN deal, mau cek lagi misal ngeping, nah ini ngeping nggak bisa, kita cut lagi, cut juga nggak bisa. Oke, harusnya yang ini juga udah aman. Kayak log tadi sebenarnya udah ada, tapi di sini kayak log itu cara pakai dengan port scan detect. Jadi sebenarnya log itu udah ada dan itu kayak udah ada prefix port scan detected, tapi di sini kita nggak bisa detect kenapa di sana, karena kan di sini udah masuk banget sama sistemnya. Jadi kita nggak bisa nge-cut atau melihatnya secara langsung. Kita lanjut di bagian Iron Hill. Oke, ini udah mau selesai sih. Ini kita lanjut di bagian Iron Hill. Di bagian Iron Hill kita tinggal tambahin lagi
Sebenarnya ini sama aja sebenarnya, tapi ya nggak apa lah, aku takut ada beberapa miss di sini, jadi aku hapus semuanya. Ini sebenarnya kita tinggal sampai aku hari Sabtu tiba ke Iron Hill dibatasi untuk mencegah overload. Ke Iron Hill hanya boleh berasal dari 3 koneksi aktif per IP dalam waktu bersamaan. Sebenarnya kita tinggal tambahin ini sih. Kita lihat di bagian ini IP yang diinginkan. Nah ini di bagian sini limit 3 koneksi aktif bersama. Jadi kita tinggal tambahin aja kayak apa ya, seperti 3 koneksi aktif. Jadi kayak yang bisa dianu itu cuma 3 gitu loh. IP yang disingkat itu cuma berdasarkan rentang waktu, jadi hanya boleh sampai 3 dengan koneksi dari 3 koneksi paralel tersebut. Untuk koneksi keempat dan lainnya itu pasti bakal di reject gitu. Ya udah, nah coba aku testing ya. Aku takut ada yang mix lah di bagian sini. Oke udah, berarti di sini habis itu kita ngapain? Nah jangan lupa buat di barangin dulu. Bagian dulu. Kita lihat di bagian ya, with token di dalamnya ada. Jadi ketika A itu melebihi atau lebih dari 3 gitu. Dan kita jangan lupa install apache di ARM ini. Testing lagi, tadi aku lupa udah install atau belum. Kalau udah install lebihnya tetap sih. Berarti udah bisa. Kita coba start dulu, takutnya udah mati. Jadi kita tinggal coba cek di ARM Hill. Ini udah bisa. Ini udah bisa. Ini kita coba ngapain. Aku lupa gue stress test menggunakan kalkulator. Jadi apa weekend ya? Itu juga gitar. Itu dia. Jadi ngeliatin. Jadi di sini sebelumnya aku juga disclaimer ya. Kenapa di sini aku pakai uh, weekday? Nah di sini soalnya kalau aku pakai yang bagian weekend itu nggak bisa mah. Kenapa? Soalnya kalau kita lihat date-nya itu di sini Thursday gitu. Jadi aku kayak menyesuaikan sama hari yang ada di sini. Jadi di sini aku sementara pakai yang weekdays dulu lah. Soalnya di sini buat date-nya juga nggak bisa diubah. Juga ada beberapa referensi dan seperti bisa. Setelah itu kita lihat di Durin dulu. Tadi mana Durin? Oke. Tadi udah ya Durin PKB. Coba kita lihat apa aja. Kalau apa aja juga. Apakah masih bisa? Di sini cek versi buat nabinya ini udah ada. Ini di sini kita dulu. Nah ini kita bisa lihat untuk errornya. Kemudian kita uji di beban juga. Misal di sini 3 ya. Nah ini complete request semua. Kalau kita di 3 ini complete request gitu, udah jelas. Nah kemudian kita uji coba lagi sampai 3 gitu karena ini juga bisa. Nah kita coba kayak tesnya itu agak overload gitu, misal di sini 10. Nah ini connection review sebenarnya ini nggak bisa. Ini juga sama connection review soalnya di sini 10 kan ini kayak 5 kali buat 10 percobaan gitu. Ini juga nggak bisa. Nah jadi emang cuma bisa itu di bagian yang 3 tadi. Nah ini kan ini 3 buat 3 gitu. Nah ini makanya di sini complete requestnya ada 3 gitu, udah benar gitu. Nah itu di sini coba kita pakai yang lain deh. Tuh kok aku gak gerak sendiri sih ya Allah. Aduh apa ini?
sorry. Jadi sorry masku di sini gerak-gerak sendiri. Dan Ri. Oke. Wah. Cuma buat pakai AB2 sebenarnya bisa sih. Ini sebenarnya ada yang fail harusnya di sini, tapi buat overall tadi yang AB udah bisa. Tadi kemarin aku jalan ini ada yang fail, jadi ada down, ada failnya satu gitu, atau dua waktu itu. Untuk selebihnya mungkin bisa dilihat di GitHub saya mas. Kayak nanti down ada yang exit gitu, pokoknya ada yang keluar gitu. Jadi buat AB ataupun buat uji beban ini udah aman harusnya sama Iron Hills gitu. Kita lanjut ke misi 2 nomor 8. Ini misi terakhir dari nomor 8. Nah, jadi selama uji coba terkesan aman, setiap paket yang dikirim ke William menuju Kamul ternyata dibelokkan oleh sihir hitam menuju Iron Hills. Gunakan NC untuk memastikan arah pengalihan ini. Oke, sebelumnya, sorry. Ini sebenarnya kita tinggal konfig lagi di bagian auxiliar atau router utamanya. Ini juga gua hapus semua biar tidak ada miskomunikasi, takutnya ada miskonflik lah bagian sininya. Ya aku mungkin nanti aku jelasin lagi dari bagian kodenya kayak gimana. Ini sebenarnya kurang lebih sama kayak tadi, firewall DNS, sihir hitam. Ini harus dihapus sih, nggak perlu harusnya. Ini sihir hitam. Ini tapi nggak ngaku juga sih sebenarnya. Di sini kita cuma pakai Kamul sama Iron Hills gitu. Kita konflik lagi. Kita lihat di bagian sininya. Ini udah benar. Ini udah benar. Setelah itu kita bisa netcat lah dari Iron Hill terlebih dahulu. Kita bisa install netcat. Setelah itu kita bisa masukin sementara teman ini dulu, ini biarin. Aduh kesemutan ya Allah. Oke, sebenarnya di sini kita buat Kamul ya, kita kasih resolve conf terlebih dahulu lah buat Kamul. Aduh kesemutan. Oke, setelah itu jangan lupa di sini kita apt update dulu. Ya, apt update udah selesai, kita lanjut ke netcat. Install netcatnya. Dan kita lanjut di bagian sini. Ya ini biarin aja nggak apa-apa. Ini kita lanjut ke bagian filia. Filia kita tinggal kirim pesan, misal itu halo dari filia. Nah ini langsung coba dibelokkan oleh dia menuju Iron Hill. Jadi dia itu sebenarnya mau ngirim ke Kamul, tapi ternyata pesannya itu bakal dibelokkan ke Iron Hill. Nah ini makanya di sini ada halo dari filia. Misal di sini aku mau ngetes lagi, tadi dari filia ya. Nah jadi di sini misal halo Kaisar, Ika makan gokil. Sorry tadi udah mati duluan ya. Oke bentar. Oke ini kita jalani lagi. Ini kamu masih jalan sih nggak apa. Kita coba. Nah ini kalau kita lihat di bagian Iron Hill ini bakal ngasih pesan, halo Kaisar suka makan gokil gitu.
Nah, jadi buat yang ini udah aman buat misi 2 nomor 8. Nah, setelah itu kita tinggal ke soal terakhir, yaitu isolasi sang Nazgul. Sebenarnya ini cuma isolasi doang. Ini coba aku kontrol dulu. Kontrol C dulu. Nah, ini udah. Jadi di sini berarti penglihatan kamu langsung mengambil langkah dengan blokir semua lalu lintas menuju lalu lintas masuk dan keluar dari kamu. Intinya kita itu di sini harus ngeblokir kamu, intinya kayak gitu. Nah, jadi di sini ya kita lanjut aja ya buat ini. Ini kalau kita lihat di bagian sini Kamul itu mau kemana sih? Jadi menurutku suatu not yang bisa diblokir dari Kamul itu sendiri itu menurutku Moria. Jadi Moria ini kayak sebuah not utama dari sebelum masuk Winterland dan Kamul gitu. Jadi menurutku kita mau memperbarui konflik di bagian Morianya aja di sini biar bisa ngeblok Kamul gitu. Nah, jadi Moria ya, sorry. Kita masuk lagi ke bagian Moria. Kita lihat di bagian nomor ETC lokal. Itu kan di bagian sini ya buat nambahin buat ngeblok kamu ya. Kalau di bawah sendiri seharusnya dia kayak aku udah geblok. Oke, kita tinggal kontrol Y. Kita jangan lupa kita jalanin lagi. Kita testing lagi, nggak salah line numbernya kita lihat. Nah, ini udah drop, jadi bedak-bedak udah ngedrop bagian kamu gitu. Udah kamu pergi, kamu beban gitu. Aku nggak peduli. Nah, kayak gitulah. Nah, di sini udah buat Maria ini udah aku jalanin juga kan. ETC, RC lokal. Oke, udah. Jadi di sini mungkin aku testing aja misal dari Iron Hill nih. Kan Iron Hill deket banget sama Maria ya. Ini kalau kita ngeping Kamul itu udah nggak bisa. Kalau kita coba netcat Kamul deh. Kita netcat bagian Kamul itu juga udah nggak bisa. Jadi buat yang ini harusnya udah aman. Oke, bentar. Ini apa sih? Gunakan NC dan ping untuk membuktikan Kamul. Oke, berarti cuma NC dan ping ya buat hal ini. Kita lanjut lagi di bagian Kamul. Harusnya Kamul juga nggak bisa kemana-mana di sini, beda sama kasus tadi di mana orang dari luar nggak bisa ngakses Filia, tapi Filia itu bisa ngakses kemana-mana gitu. Tapi di sini Kamul itu benar-benar udah dipenjara dan diblok gitu, nggak bisa kemana-mana. Nah, ini kita coba aja, ping juga nggak bisa. Ini kita netcat, buat kamu juga nggak bisa di sini bakal ya nge-freeze dan nggak ngeluarin apa-apa sih. Nah, jadi mungkin buat demonya sekian Mas. Jadi di sini aku buat soal modul 5 aku solve semuanya mulai dari mulai dari topologi misi 1 sampai misi 3. Nah, mungkin untuk pembagian nilainya gimana Mas? Nah, untuk pembagian nilainya kalau dari aku sendiri jujur aku kayaknya 100% buat aku Mas. Jujur kan aku sebenarnya sama Hansen ya, tapi di sini kenapa Hansen kok nggak aku tulis? Nah, sebenarnya aku buat modul 5 ini aku nungguin dia itu kayak setiap hari kayak aku yang ngechat dia spreadsheet buat apa kayak yang tadi tabel-tabelnya itu juga aku yang ngasih gitu, buat root tabelnya itu aku yang ngasih. VLSM-nya itu juga aku yang ngasih kemarin buat modul 4, tapi dia itu nggak ngerjain juga gitu. Jadi kayak aku sebenarnya udah capek komunikasiin sama dia, tapi dia nggak komunikasi balik gitu sama aku. Jadi aku sebenarnya cuma mau pingin melihat niat dia gitu buat modul 5, tapi sampai sekarang pun sampai aku ngisi spreadsheet demo dia itu nggak ngehubungin aku sama sekali gitu. Nah, jadi kayak kalau pembagian nilai harusnya ya 100% buat aku sih, aku kayak eh nggak ridho lah kalau mau bagi sama dia. Ya itu sih. Mungkin itu aja Mas buat demo modul 5. Saya Muhammad Fatul Kolbi Asidikin FPN 023. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.